Bayangkan, sebuah perusahaan ingin membangun sebuah smart meeting room yang dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi modern. Proyek tersebut melibatkan investasi yang tidak sedikit dan tentunya membutuhkan kerjasama antara penyedia dan pengguna jasa. Namun muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu? Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati? Atau bahkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya? Nah, dalam dunia bisnis, situasi seperti ini tidak cukup diselesaikan dengan kepercayaan. Diperlukan sebuah kontrak yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rizky Antera dengan NIM 170562509 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah hukum bisnis mengenai penyusunan perjanjian pengadaan dan implementasi smart meeting room beserta jasa instalasi, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan perangkat. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengapa kontrak tersebut disusun, dasar hukum yang digunakan, isi kontrak yang saya buat, serta hasil analisisnya berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia. Sebelum membahas kontraknya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih topik ini. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan bekerja. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan smart meeting room, yaitu ruang rapat yang didukung berbagai perangkat digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi. Namun, proses pengadaan fasilitas tersebut bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum. Karena melibatkan kerjasama antara dua pihak, maka diperlukan suatu kontrak yang mengatur secara jelas hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Oleh karena itu, saya memilih menyusun simulasi kontrak ini agar dapat memahami bagaimana hukum bisnis diterapkan dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Melalui proyek ini, terdapat 3 tujuan utama yang ingin saya capai. Yang pertama, menyusun contoh kontrak pengadaan smart meeting room sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, memahami penerapan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis. Dan yang ketiga, menganalisis apakah kontrak yang telah disusun sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum bisnis sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Melalui penyusunan proyek ini, saya juga ingin menunjukkan bahwa kontrak bisnis bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. Lebih dari itu, kontrak merupakan alat hukum yang berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa karena sejak awal telah mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Nah, setelah mengetahui mengapa proyek ini disusun dan apa tujuan yang ingin dicapai, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kontrak yang saya buat sudah memiliki landasan hukum yang kuat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan kontrak ini. Dasar hukum utama yang saya gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai hukum perjanjian. Salah satu pasal yang menjadi landasan utama adalah pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam kontrak yang saya susun, keempat syarat tersebut telah dipenuhi. Misalnya, kesepakatan ditunjukkan melalui persetujuan dan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak. Para pihak yang terlibat juga merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian. Selain itu, objek perjanjiannya dijelaskan secara jelas, yaitu pengadaan dan implementasi smart meeting room beserta jasa instalasi, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan perangkat. Tujuan dari perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum. Tidak hanya itu, dalam penyusunan kontrak ini saya juga menerapkan beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian, asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan. Selanjutnya, asas itikat baik yang mengharuskan para pihak melaksanakan kontrak secara jujur dan bertanggung jawab, serta asas yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain pasal 1320, saya juga menggunakan pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, setelah kontrak disepakati, baik penyedia maupun pengguna jasa wajib melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai isi perjanjian.
Melalui dasar hukum tersebut, saya berusaha menyusun kontrak yang tidak hanya lengkap dari sisi administrasi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Setelah memiliki dasar hukum yang jelas, langkah berikutnya adalah menyusun isi kontrak. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat dalam kontrak yang telah saya buat. Kontrak ini dibuat antara PT Inovasi Digital Nusantara sebagai penyedia jasa dan PT Cakrawala Solusi Indonesia sebagai pengguna jasa. Pada bagian awal kontrak, dijelaskan identitas para pihak agar memiliki kejelasan mengenai siapa yang terikat dalam perjanjian. Hal ini penting karena kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya. Selanjutnya dijelaskan mengenai objek perjanjian, yaitu pengadaan dan implementasi Smart Meeting Room. Ruang lingkup pekerjaan tidak hanya mencakup penyediaan perangkat, tetapi juga proses instalasi, konfigurasi sistem, pelatihan bagi pengguna, hingga pemeliharaan perangkat setelah implementasi selesai. Menurut saya, penjelasan ruang lingkup pekerjaan secara rinci sangat penting karena dapat mengurangi kesalahpahaman antara penyedia dan pengguna jasa. Dengan adanya rincian tersebut, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pekerjaan apa saja yang harus dilaksanakan. Selain itu, kontrak juga mengatur jangka waktu pelaksanaan proyek. Penentuan jadwal ini bertujuan agar setiap tahapan pekerjaan memiliki target waktu yang jelas sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lebih terarah dan memudahkan evaluasi apabila terjadi keterlambatan. Selain mengatur ruang lingkup pekerjaan, kontrak ini juga mengatur mekanisme pembayaran. Dalam kontrak yang sudah saya susun, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan mekanisme ini, penyedia jasa memperoleh kepastian pembayaran setelah menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan, sedangkan pengguna jasa juga memiliki jaminan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil pekerja yang telah diterima. Menurut saya, sistem pembayaran secara bertahap seperti ini lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dibandingkan pembayaran yang dilakukan sekaligus di awal atau di akhir proyek. Bagian berikutnya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam kontrak ini, penyedia jasa berkewajiban menyediakan seluruh perangkat sesuai spesifikasi, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memberikan pelatihan kepada pengguna, serta melakukan pemeliharaan sesuai masa yang telah disepakati. Di sisi lain, pengguna jasa berkewajiban melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan, memberikan akses yang diperlukan selama proses instalasi, serta menerima hasil pekerjaan apabila telah sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dengan pembagian hak dan kewajiban yang jelas, masing-masing pihak mengetahui tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lebih tertib. Selain mengatur hak dan kewajiban para pihak, kontrak yang saya susun juga memuat beberapa klausul penting yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum apabila selama pelaksanaan proyek terjadi permasalahan. Salah satu klausul yang saya cantumkan adalah klausul wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kontrak yang saya susun, apabila penyedia jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Begitu juga sebaliknya, apabila pengguna jasa tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya terlambat melakukan pembayaran tanpa alasan yang sah, maka penyedia jasa juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sesuai isi perjanjian. Menurut saya, keberadaan klausul wan prestasi sangat penting karena sejak awal kedua belah pihak sudah mengetahui konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak. Dengan demikian, setiap pihak akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Selain klausul wan prestasi, kontrak ini juga mengatur mengenai keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah kondisi di luar kendali para pihak seperti bencana alam, kebakaran, pandemi, atau keadaan darurat lainnya yang menyebabkan kewajiban dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya klausul ini, para pihak memiliki kepastian mengenai bagaimana pelaksanaan kontrak akan disesuaikan apabila terjadi keadaan yang benar-benar tidak dapat diperkirakan maupun dihindari. Bagian penting berikutnya adalah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam kontrak yang saya susun, apabila terjadi perselisihan, langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut saya, penyelesaian melalui musyawarah merupakan pilihan yang lebih baik karena dapat menjaga hubungan kerjasama antara kedua belah pihak sekaligus menghemat waktu dan biaya. Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengaturan tersebut, kedua belah pihak telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas sejak awal sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
Setelah seluruh isi kontrak selesai disusun, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah menganalisis apakah kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, kontrak ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara para pihak yang dibuktikan melalui penandatanganan kontrak. Para pihak juga memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian. Objek perjanjiannya dijelaskan secara jelas dan rinci, serta tujuan kontraknya tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, kontrak ini juga telah menerapkan beberapa asas penting dalam hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikat baik, serta asas bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh para pihak. Menurut saya, salah satu kelebihan kontrak yang saya susun adalah adanya pengaturan yang cukup lengkap mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, plan prestasi, keadaan kahar, serta penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengaturan tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya perselisihan selama pelaksanaan proyek. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa kontrak ini masih merupakan sebuah simulasi dalam konteks pembelajaran. Oleh karena itu, apabila diterapkan dalam praktik bisnis yang sebenarnya, isi kontrak masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penyusunan kontrak bisnis merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu kerjasama karena kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tapi juga sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, serta keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak. Melalui proyek ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum perjanjian diterapkan dalam praktik bisnis, mulai dari penyusunan kontrak, penerapan dasar hukum, hingga analisis terhadap setiap klausul yang terdapat di dalamnya. Saya berharap proyek ini dapat menjadi contoh sederhana mengenai penerapan hukum bisnis dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sekaligus menunjukkan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.